intan. Hai juga semuanya. Alhamdulillah baik. Apa kabar juga semuanya? Lagi pada ngapain? Standar banget ya pertanyaannya. Bingung mau ngomong apa? Aku cuman mau tes live aja. Udah lama banget nggak live. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini ya guys ya. Apapun yang terjadi itu semua pembelajaran hidup. Yang terpenting kita tetap selalu bersyukur di setiap harinya dan berprogres setiap harinya. Jangan pernah lelah karena kita masih diberi napas. Ada Linda. Filter gue putih banget ya. Aku mau hapus makeup dulu. Tilamku emas, cadarnya intan. Nempel. Waalaikumsalam. Pia, tisu basah mana ada, Pia? Oh, aku pakai filter kayak buat ngecil muka anjir. Gimana cara mama? Gimana cara mematikannya? Lihat. Waalaikumsalam. Oh, udah aku sapa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku single parent. Iya guys, this is my life. This is my life. Dengan status baru sebagai single parent. But it's okay lah. Hidup itu semua penuh dengan pembelajaran. Setiap harinya itu seperti sinetron kan. Setiap episodenya tuh pasti ada cerita, pasti ada pesan dan kesan. Yang penting kita tetap selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti ada maksud yang Allah inginkan untuk setiap umatnya. Bolehlah. Aku lagi hapus makeup guys. Aku tuh apa nggak bertahan tau makeup yang seharian gitu. Ini cepet-cepet hapus walaupun pakai cushion yang seringan apa anjir perih. Gitu guys. Adek, ngapain nak? Padahal kakak kelihatan mesra ya. Alhamdulillah dong. Berarti memang aku dalam berumah tangga bisa menutupi apa yang terjadi sebenarnya. Jangan kaget guys. Kenapa sih orang-orang tuh setiap ada setiap ada perceraian dari orang lain tuh kayak ih kaget padahal mesra ya bagus dong. Emangnya kalau yang mesra itu belum tentu nggak ada masalah gitu. Ya kan nggak mungkin. Itu kan yang mesra-mesra yang part mesranya aja yang diposting, nggak mungkin pas lagi berantemnya, lagi susahnya, ya nggak mungkin dong. Ya memang yang diposting itu real lagi part-part bahagianya, tapi itu semuanya kan nggak setiap kita bahagia terus nggak ada masalah hidup gitu loh.
Jadi nggak usah kaget. Emang di dunia ini sebalance itu, ada yang namanya bahagia, ada yang namanya sedih. Tergantung kita yang jalaninnya. Yang tidak mesra pun belum tentu mereka tidak semesra yang kita pikirkan. Apa yang kita lihat itu belum tentu seterusnya seperti itu. Jadi kelihatan kan jerawat gue. Ada jerawat satu momen. Bang Rudi yang mana ya? Namanya Bang Rudi kan banyak, say, di dalam hidup aku. Bang Rudi yang mana? Apalagi yang namanya rumah tangga itu tidak semudah yang kita lihat ya. Ya tergantung lah. Tergantung case-nya. Ada yang mau bertahan karena mungkin ada alasan anak, kasihan. Tapi kalau aku lebih memilih kasihan diri aku sendiri. Karena aku memikirkan masa depan anakku. Mental anak aku, sebab anak akan tumbuh kembang dengan baik di tangan orang tua yang bahagia, terutama ibunya. Tetapi kalau ibunya itu mentalnya aja rusak, apa kabar anaknya ya? Karena kan 70% hidup seorang anak itu bersama ibunya, apalagi di usia-usia masih kayak seumuran Dao. Dan penentuan hidup seorang anak untuk masa depannya itu dimulai dari umuran-umurannya 5 tahun, 5 tahun sorry, ya dari yang 1 tahun 2 tahun gitu. Kalau di usia mereka saat kayak usia-usia setahun 2 tahun tapi diisi dengan hal-hal energi-energi yang tidak baik, ya welcome to the club. Berarti kita tidak mau memutuskan karma yang telah kita lakukan atau kita yang pernah rasakan dari sebelum-sebelumnya. Maksudnya dari orang tua kita, mungkin didikan orang tua sama orang tua kita yang dulu sama sekarang kan berbeda. Nah sekarang tuh ilmu gampang banget kita dapat melalui gadget, sosial media yang bisa kita jadikan wawasan untuk memperdayakan diri kita dan mendidik anak kita gitu ya. Pada kesimpulannya terkadang kita itu fokus dengan ngebahagiain, memperdulikan orang lain tanpa memperdulikan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi terkadang kita tuh zolim sama diri kita sendiri. Tapi itu orang tidak menyadari. Itu orang nggak tahu kalau kita orang yang lagi zolim sama diri sendiri itu mereka nggak kerasa. Itu memang butuh waktu dan butuh proses sehingga dibukakan dan menyadari. Dan dengannya perpisahan aku juga tidak merasa juga. Ya pasti awal-awal marah sebelum menyadari ya. Itu pasti marah, kesel, bertanya, kaget. Tapi setelah dimaknai gitu ya. Ya inilah hidup. Ya semuanya itu atas dasar diri kita sendiri. Kan kita yang milih dan kita yang mau. Terus ketika itu tidak sesuai dengan sesuai dengan diri kita, spek diri kita, standar hidup kita gitu ya, jangan salahin orang lain tapi salahin diri sendiri gitu. Dan makanya untuk next aku memetik pelajaran ya, aku harus mengenal diri aku tuh apa sih yang aku inginkan, apa sih yang aku butuh, apa sih yang cocok buat aku, mana yang enggak, mana yang cocok gitu. Jadi biar nggak salah pilihan lagi. Dan untuk sampai di tahap kayak gini tuh memang harus menyadari terlebih dahulu gitu. Kakak kenapa cerai? Pasti ada permasalahan hidup ya say. Pasti ada sesuatu yang bukan sesuatu ya, pasti sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada jalan tengah untuk dilanjutkan gitu. Kalau sesuatu kan masih yang bisa ditoleransi gitu, pasti ada hal yang sudah tidak bisa ditoleransi. Ngapain aku lanjutin? Aku mencintai diriku berharga, diriku ya
layak untuk bahagia, diriku juga layak untuk hidup semestinya tanpa harus memikirkan orang lain yang tidak memikirkan diriku. Ingat ya, kita tuh boleh memikirkan orang lain ketika orang tersebut memperlakukan kita hal yang sama. Tapi jangan sampai kita memikirkan effort banget mikirin orang lain yang nggak mikirin kita. Karena diri kita itu sangat berharga. Kita dibesarin oleh orang tua yang penuh dengan juga perjuangan. Begitupun dia yang kita pilih dan yang menikahi atau dinikahi kita, itu juga punya orang tua yang berharap juga ada hal-hal yang baik dari dia gitu. Jadi memang rumah tangga itu harus benar-benar saling. Nah, kata-kata saling itu kayaknya simple banget, tapi nggak semua orang bisa memaknai dengan baik. Ya, saling. Padahal cocok ya. Emang menikah itu cuma karena fisik. Kalian kan pasti ngeliat dari fisik ya cocok gitu. Dan apalagi yang udah di upload di sosial media yang penuh dengan kayak diedit, ya dibagusin biar dinikmati kontennya, ya biar momen harmonis itu dinikmatin sama orang di luar sana kan gitu. Tapi kan konten itu cuma berapa menit sih? Mantok-mantok 1 menit, dan kita hidup 24 jam everyday, dan semua orang kan nggak tahu itu gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau memang selama rumah tangga aku yang dulu banyak orang yang bilang cocok, padahal mesra, padahal kelihatan baik-baik aja ya, bagus. Aku ngerasa bangga betapa effortnya aku, betapa ya segitunya aku bisa menutupi hal-hal yang tidak mungkin orang sangka gitu. Itu menurut aku suatu prestasi ya buat aku. Karena menutupi sesuatu yang tidak baik itu gak semua orang bisa gitu, dengan menunjukkan hal-hal yang baik aja. Anak berapa? Alhamdulillah 1 sayang, udah kayak sensus pertanyaannya ya Beb gitu ya. Jadi buat kalian generasi yang belum menikah, kalau kataku mah belajar dari kasus perceraian orang lain, tapi bukan untuk ditakuti, tapi ambil pelajarannya. Apa sih penyebab dasarnya? Apa sih kebanyakannya orang tuh kok sampai cerai kelihatannya baik-baik aja tapi tiba-tiba dar gitu kan. Kalau aku pribadi, seperti aku pernah bikin konten, wajib banget kayak mengenali diri kita tuh wajib banget guys. Jadi gini Bu, iya tahu kita nggak akan nemuin sesuatu yang sempurna dan perfect, tapi kita berhak memilih dan kita punya hak untuk memilih selagi kita tahu apa yang kita mau gitu. Kayak kita beli baju kan kita punya selera, kita punya keinginan, dan disitu banyak pilihan, dan kita memilih yang salah itu pun salah kita, bukan salah baju tersebut, karena kita punya hak memilih gitu. Nah, kamu bisa menentukan pilihan ya, kamu harus tahu dulu keinginan kamu apa, kebutuhan kamu apa, seperti apa, kenapa kamu harus beli baju itu. Karena kita tahu nih, oh aku butuh baju ini gitu buat kerja, buat apa, oh karena ada value-nya, begitu-gitu ya. Tapi kalau kita nggak kenal diri kita mau kita apa, ya akan dapat salah pasangan terus. Dan apalagi kalau sampai memaksakan kehendak. Bahayanya perempuan itu kalau udah bucin ya, semuanya dikontrol dengan perasaan, sampai logika pun gak berjalan gitu. Jadi terkhusus untuk para wanita yang memang case-nya di sini kebanyakan wanita-wanita yang sudah berjuang buat diri sendiri, capek-capek cari duit ya kan, ujungnya habis perkara soal perasaan yang tidak menggunakan, ya tidak rasional aja gitu, sehingga ya salah pilih. Orang aring. Apa itu Dok? Sakit, ntar kena. No gitu. Memilih pasangan tuh sama kayak kita memilih sesuatu yang kita suka. Karena apalagi pasangan yang bakalan 24 jam everyday bersama kita ya. Tapi aku di sini berbicara memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi seenggaknya kita bisa memilih. Ya, kayak baju nggak mungkin dong 100% seperti yang kita inginkan banget, tapi seenggaknya kalaupun ada kekurangan ya
bisa ditolerans, jangan sampai lebih banyak kekurangannya daripada apa yang kita inginkan gitu cenah. Perempuan nih, kalau udah bucin hati-hati, kalau udah menggunakan perasaan please be control, balancein logika sama perasaan. Jangan sampai larut dalam perasaan sehingga kita nurunin standar diri kita demi dicintain oleh orang tersebut. Karena apa? Tanpa nurunin standar aja orang itu sebenarnya ya mereka juga lagi mencintai kita, cuman kitanya aja tolol. Apa nak? Sampai mau ngikutin standar orang itu. Padahal kita punya value. Kalau cowok itu apa sayang? Tuh. Aku nggak worry lah ya, cowok itu memang kodratnya mereka lebih dominan menggunakan logika, jadi masih banyak yang terselamatkan. Paling mereka harus berjuang untuk kehidupan, ya itu memang kodratnya mereka mencari nafkah, mereka yang memberi. Kalau untuk rumah tangga gitu loh, kalau cowok ya pesan aku banyak-banyaklah mencari ilmu dan mencari duit, udah itu aja. Karena in the end ya kalian jadi pemimpin gitu. Dan perempuan itu memilih ya guys, bukan dipilih. Perempuan tuh memilih. Kita harus memilih pemimpin. Kayak Bapak Presiden itu hasil dari dipilih, bukan mereka memilih untuk jadi kepala negara ya kan. Rumah tangga juga gitu. Nah, kita selama ini terdoktrin dengan perempuan itu dipilih, salah. Perempuan itu memilih imam, memilih kepala rumah tangga. Gitu ya deh. Halo. Aduh. Apa? Tuh. Oh, kadek ngacuk. Wah. Mau apa sayang? Ade mau duduk apa mau gendong Mami? 1, 2, 3. Penuh. Pampasnya penuh. Pampasnya ganti dulu deh. Oh iya, penuh ya, Onti Pia. Pampas mau Dodo penuh, habis itu Dodo mau bobo, oke? Oke guys, bye. Padahal mulu, padahal Mbak cocok, padahal ya semuanya itu ya kita jalan dulu baru tahu. Oh ternyata ini aku cocok, ternyata aku cuman jodohnya sampai sini gitu. Gak usah padahal, gak usah kaget sama hidup orang lain, please. Bye bye.